Shalom adik-adik semua yang di rumah-rumah. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin kok. Nah, hari ini jumpa lagi bersama Koko Gilbert dan Kakak Nia. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Bener banget kok. Oke, siap? Yang siap memuji Tuhan? Ayo mari kita bangkit berdiri. Ya, semuanya Mari kita berdiri. nyanyikan lagu ini ya. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Bisa. Pasti bisa dong. Ya. Oh iya kok. Ya. Satu-satunya jalan ke surga itu, Koko tahu nggak siapa namanya? Tahu dong. Siapa nih? Tuhan Yesus Oh pasti. betul sekali. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, hanya Yesuslah jalan kepada Bapa. Amin. Betul sekali Yeay. Koko. Kenapa nih, Cek? Ada lagunya ya? Iya dong. Oh, Kalau mantap, gitu mantap. kita nyanyi lagunya. Oke. Hanya satu jalan ke surga. Jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Hanya satu. Hanya satu
dia jalannya. Tepuk tangan Yeay. dong. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus jalan kita kemana adik-adik? Ke surga Koko. Yes, haleluya. Nah, di hari ini Koko dan Cecenia sangat berbahagia nih. Iya, Mau tahu nggak benar. kenapa? Iya. Ada alasannya kenapa kita berbahagia. Kenapa Mau- tuh, Kok? Mau tahu alasannya? Ayo kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Oke, yuk. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat beban. Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure. Buang ke laut, Pure. buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure. Buang ke laut, buang ke Aku laut. bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia Karena Tuhan Yesus angkat cengeng. Oke. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Pure. Buang ke laut, Pure. buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Pure. Buang ke laut, buang ke Aku laut. bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus. Angkat takutku. Yo, Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Pure. Buang ke laut, Pure. buang ke Aku laut. bahagia lagi ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Oke. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pure. Buang ke laut. Pure. Buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pure. Buang ke laut. Pure. Buang ke laut. Aku bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. Haleluya. Nah, adik-adik, kita udah memuji Tuhan dengan semangat tadi ya. Iya, Ini kok kokonya sampai udah keringat terus Udah panas. semangat. Nah, kita mau ajak adik-adik, yuk yang di rumah-rumah boleh duduk kembali. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau nyanyi, kita mau serius sama Tuhan. Nah, Koko akan bawakan sebuah lagu. Lagu ini berkata tentang terima kasih Yesus. Tadi ingat gak lagu pertama? Big or small. Big or small. Aku bisa karena siapa? Yesus. Karena Tuhan Yesus. Ya. Kita harus berterima kasih karena Tuhan sudah memampukan kita. Iya, benar. Nah, lagu yang kedua, hanya satu jalan ke surga. Itu karena Iya. siapa? Karena Yesus juga. Karena Tuhan kok. Yesus. Kita berterima kasih atas itu. Nah, yang Iya. ketiga tadi, Tuhan Yesus sudah angkat Iya, takut benar. kita, cengeng kita, dosa kita, beban kita. Sungguh, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Iya, benar kok. Yuk, sama-sama adik-adik, kita mau angkat sebuah pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita angkat lagu ini dari awal kembali ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Dan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini terima kasih Tuhan, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biar setiap doa kami Tuhan itu sampai kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, Tuhan taruh hati kami seperti hati seorang murid Tuhan yang mau dengar firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik semuanya. Wah, tadi kita udah bernyanyi nih untuk Tuhan. Tapi sebelum kita mau belajar cerita firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami tadi sudah bernyanyi untuk-Mu. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman ini dapat bertumbuh dan kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, senang sekali ya adik-adik, kita masih bisa berjumpa lagi di sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mau belajar cerita firman Tuhan, di sini Kak Priscilla mau kasih lihat sesuatu dulu nih sama adik-adik yang di rumah ya. Nah, di sini Kak Priscilla mau memperlihatkan sebuah tulisan ya adik-adik, yaitu Tuhan akan menolong saya untuk tidak takut adik-adik. Nah, bisa dilihat ya tulisannya di depan ya adik-adik. Nah, di sini juga terdapat ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, yang kita ambil di Yesaya 26 ayat 3. Nah, firman Tuhan mengatakan apa adik-adik? Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Nah, bisa dilihat ya ayatnya di depan ya adik-adik. Nah, damai sejahtera di sini artinya apa adik-adik? Nah, artinya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita adik-adik, dan kita merasa damai. Karena apa? Karena kita percaya akan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, di sini Kak Priscilla mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah ya. Nah, hal-hal lain apa yang pernah adik-adik takutin coba? Ya, sama ya. Nah, Kak Priscilla juga pernah ngerasain yang namanya takut.
Misalnya aja nih, adik-adik takut gelap, takut nilainya jelek, takut petir, takut badut, takut tidur sendirian, takut badannya jadi gendut. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini juga ya terdapat sebuah tulisan, yaitu Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, adik-adik. Nah, yang terdapat di surat Mazmur 46 ayat 2. Nah, bisa dilihat ya tulisannya di depan ya, adik-adik. Nah, tempat perlindungan di sini artinya apa, adik-adik? Nah, artinya itu Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi ketika kalian takut ya, adik-adik, nah, kalian dapat percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang akan menyertai kalian, adik-adik. Nah, sama nih seperti salah satu tokoh Alkitab kita pada cerita firman Tuhan kita pada hari ini yang bernama Paulus, adik-adik. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya, adik-adik. Nah, seorang laki-laki ini yang bernama Paulus, adik-adik. Nah, pelajaran cerita firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau belajar tentang badai di laut dan bagaimana semua orang yang berada di kapal itu menjadi ketakutan, adik-adik, karena situasi badai yang menakutkan, adik-adik. Nah, salah satu orang yang menumpang di kapal tersebut tadi, adik-adik, yang bernama Paulus, adik-adik. Nah, di sini apa yang dilakukan Paulus, adik-adik? Nah, Paulus ini ya ingin melakukan perjalanan, adik-adik, untuk pergi ke kota Roma, adik-adik. Nah, Paulus ke kota Roma ya sebagai seorang tahanan ya, adik-adik ya. Nah, karena Paulus akan menghadap ke Kaisar Roma. Nah, pada saat itu Kaisar Roma ya itu bernama Kaisar Nero ya, adik-adik ya. Nah, sebelumnya Kak Priska di sini mau memperlihatkan sebuah gambar ya, adik-adik. Terdapat sebuah gambar kapal. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya, adik-adik. Nah, dalam sebuah kapal itu biasanya terdapat seorang nakoda ya, adik-adik. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya, adik-adik. Nah, seorang nakoda itu memiliki tugas yang tidak mudah, adik-adik. Nah, tugas nakoda di sini apa? Dia harus bertanggung jawab atas semua banyaknya penumpang yang berada di kapal itu, adik-adik. Dan yang akan mengantarkan kemana saja kapal itu akan pergi belayar, adik-adik. Nah, ceritanya begini ya, adik-adik. Nah, jadi di sini ketika kapal itu akan pergi belayar ke kota Roma ya, adik-adik, di sini Paulus sudah memperingatkan kepada nakoda tersebut agar agar kapalnya jangan berangkat pada hari itu, adik-adik. Nah, kenapa? Nah, karena cuaca pada hari itu tidak menentu, adik-adik. Nah, tetapi di sini nakoda itu tidak ingin tinggal di pelabuhan indah itu, adik-adik. Nah, nakoda itu tetap memutuskan untuk pergi belayar, adik-adik. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya, adik-adik, di mana Paulus sudah membujuk ya nakoda tersebut untuk tinggal di pelabuhan indah itu. Kenapa? Karena sangat berbahaya untuk belayar, adik-adik. Nah, tetapi di sini nakoda tersebut memutuskan ya untuk menarik ya jangkar yang berat itu ke atas kapal. Yang artinya apa, adik-adik? Nah, yang artinya mereka siap untuk belayar. Nah, bisa dilihat ya gambar di depan ya, adik-adik. Kapal mereka siap untuk pergi
Berlayar. Nah, jadi ketika kapal mereka sedang berlayar ya, adik-adik, tiba-tiba apa? Datanglah angin badai. Nah, angin badai itu bertiup sangat keras, adik-adik. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya, adik-adik, di mana angin badai itu mengombang-ambingkan kapal itu, adik-adik. Nah, dan angin badai itu bertahan selama beberapa menit, adik-adik. Ya, bukan beberapa menit, adik-adik. Bukan juga beberapa jam, tetapi selama beberapa hari. Nah, dan itulah yang buat apa? Semua penumpang ya yang berada di kapal itu sangat ketakutan, adik-adik. Ya, jika kapal itu apa? Menjadi hancur dan tenggelam. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya, adik-adik ya. Nah, kemudian apa? Nakoda kapal tersebut apa? Melakukan sesuatu untuk menurunkan apa? Layar tersebut, adik-adik, untuk menyelamatkan kapal tersebut. Dan yang terjadi apa? Badai itu menjadi lebih buruk, adik-adik. Nah, pada hari berikutnya ya, semua awak kapal atau anak buah kapal ya itu membuang sebagian barang-barang ya untuk dikeluarin dari kapal itu, adik-adik. Tujuannya untuk apa? Untuk meringankan kapal tersebut agar kapal tersebut tidak menjadi tenggelam, adik-adik. Nah, tapi ketika semua ya berada dalam ketakutan ya, adik-adik, muncul petir, langit menjadi gelap, terus bintang tidak ada pada malam hari, matahari tidak ada pada siang hari, dan apa? Sepertinya mereka tidak ada harapan lagi, adik-adik. Nah, tetapi apa? Di sini ya Paulus ya, adik-adik, apa? Dia merasa dia mencoba untuk tidak takut, adik-adik. Nah, Paulus juga berada apa? Di kapal yang tenggelam itu, adik-adik. Nah, jadi semua orang yang berada di kapal itu apa? Mereka sangat ketakutan ya, adik-adik, karena sudah berhari-hari mereka apa? Tidak makan dan mereka sangat kelaparan, adik-adik. Nah, tetapi di sini apa? Di sini Paulus mencoba untuk damai, adik-adik ya. Mencoba untuk tidak takut. Nah, kemudian Paulus berdiri di hadapan semua penumpang yang ada di kapal itu, adik-adik. Apa? Paulus akan menyampaikan pesan dari malaikat Allah. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan ya, adik-adik. Nah, Paulus mengatakan apa? Jangan takut, Tuhan akan melindungi engkau dan semua orang yang berada di kapal ini. Nah, jadi kesimpulannya apa, adik-adik? Nah, Paulus di sini apa? Merasa damai karena Paulus percaya akan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, sama nih seperti kita ya, adik-adik. Ketika kita mengalami masalah nih, pasti kita apa? Sering mengeluh ya, adik-adik. Nah, termasuk Kak Priscilla nih. Nah, tetapi di sini Paulus juga mengalami juga banyak masalah ya. Nah, tetapi di sini Paulus bisa melewati semuanya itu, adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai Paulus, adik-adik. Nah, di sini Kak Priscilla mau memperlihatkan sebuah gambar ya, adik-adik. Di sini ada gambar tangan ya, adik-adik. Nah, ini ada tangan yang ukurannya kecil dan ada tangan yang ukurannya besar. Nah, di mana tangan kecil ini tangan setiap kita, adik-adik, dan ini tangan Tuhan Yesus. Nah,
Tuhan Yesus akan apa? Akan selalu memegang tangan kita. Jadi ketika adik-adik takut, adik-adik dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyertai adik-adik semua. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cerita firman-Mu. Bapa, biarlah kami dapat belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang akan menjaga dan memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai ketemu ya di minggu berikutnya, adik-adik.